Tetangga gue kali ini adalah seorang aktor yang sangat gue kagumin. Sejak debut filmnya di Mendadak Dangdut, gue udah langsung ngefans banget sama Dwi Sasono. Pada tanggal 26 Mei 2020, Dwi Sasono harus melewati masa terberat dalam hidupnya ketika dia ditangkap dan menjalankan rehabilitasi selama 6 bulan. Bagaimana dia menghadapi kenyataan bahwa pencitraan dia sudah tidak lagi sempurna di mata orang-orang, dan momen di mana dia harus mengakui kesalahannya ke istri dan anak-anaknya. Ini dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Oke, tetangga-tetangga yang gue sayang dan gue cintain. Without any further ado, langsung aja ini dia Mas Dwi Sasono in the house, in his house. What's up Mas Dwi, apa kabar? Baik, Daniel, apa kabar? Looking very healthy, looking very fresh. Sama, lu juga. Ya, itu terakhir yang lu ngomong sama gue juga gitu juga sih. Yang pas gue lagi ke exhibition lo ya, Lebur gitu. Dan itu jadi beberapa minggu yang lalu gue datang ke exhibitionnya Mas Dwi, yaitu Lebur. Dan di sini ada bukunya juga gitu ya, dan ini adalah salah satu artworknya juga yang nanti akan kita bicarain juga gitu kan. So it's very exciting karena sebenarnya gue sama Mas Dwi ini udah pengen ngobrol dari tahun lalu mungkin. Tapi sayangnya satu dan lain hal. Karena COVID ya, karena pandemi COVID akhirnya kita terhalang gak kejadian dan the time is now. Gue ini salah satu obrolan yang gue excited banget karena gue tahu lu seseorang yang melihat itu bukan dengan mata tapi dengan hati. Jadi gue pengen banget ngobrol so many things about your spiritual journey dan bagaimana awal mulanya lu akhirnya dapetin ide untuk Lebur dan lain-lain gitu. Tapi speaking of which, gue sebenarnya udah ngefans sama lu gara-gara Mendadak Dangdut. No, Mengejar Mas-Mas. No, wait, yang awal lagi apa? Yang paling awal apa ya? Mendadak Dangdut. Mendadak Dangdut ya, bener ya? Yeah. Mendadak Dangdut dulu ya. Oh ya, Mengejar Mas-Mas baru sama Poppy ya? Iya. Ya. Dan di situ gue udah suka banget sama acting lu, to be honest. Boleh gak kita track back sedikit aja? Kayak mungkin sebenarnya masa kecil lu itu seperti apa? Lu lahir di Surabaya, tapi kenapa bisa kecemplung ke dunia acting gitu dari Mas Dwi? Masa kecil gue banyak bikin masalah sih masa kecil gue, Daniel. Gue masa kecil gue tuh bandel sih bisa dibilang gitu. Oke. Sebandel apa sih maksudnya kan? Karena gue kalau dilarang malah gue bikin. Oh iya. Oke. Gitu, karena gue penasaran kenapa dilarang gitu kan. Gitu. Terus kenapa bisa ke acting? Itu karena setelah gue terjun ke dunia entertainment dan gue akhirnya melihat profesi gue ternyata seorang aktor gitu ya. Baru gue sadar ingat ternyata gue punya bakat ini dari sejak SMP. Oke. Karena gue suka pura-pura sakit di sekolah. Gue pura-pura pingsan gitu. Pas upacara gitu maksudnya. Iya, ternyata meyakinkan acting gue kan itu dulu. Gitu, jadi punya bakat ke sana gitu. Jadi kalau buat orang-orang yang udah begitu ya, suka pura-pura itu berarti punya bakat acting. That's so good. Ya oke, make sense sih. Dan maksudnya kayak di Mendadak Dangdut itu lu bener-bener baru, kalau gak salah ada audisi kan saat itu. Oh iya benar. Ya kan ada audisi, gue inget banget karena dulu kita di MTV juga sering ada MTV Indonesia. Waktu itu sempat syuting bareng kita loh. Sempet ya? Kita bikin parodi buat MTV Movie Awards. Exactly. Sama Mike. Oh iya. Ya. Iya, kalau nggak salah waktu itu juga. Mike Lucock. Mike Lucock. Iya. Gitu. Dan saat itu di Mendadak Dangdut itu nama lu benar-benar kayak muncul dari audisi tersebut kalau nggak salah. Tapi yet at the same time kita pikir kayak ya aktor baru gitu kan. Man, it's so good, such a great acting gitu. Itu saat itu gue mikirnya gitu. Dan sejak saat itu sih gue udah ngefans aja sama lo. Dan maksudnya dan gue juga ngelihat
sepak terjang lu juga sampai Wiro Sableng, sampai yang film yang sama orang Brunei, gue lupa tentang silat, right? Jasmine. Dan lu di situ sebagai pelatihnya, tapi yang benar-benar kayak cuek parah gitu, dan itu bikin orang ngakak mulu, and ini orang bisa lucu juga gitu. It's like different character, udah beda lagi. Dwi Sasono itu kayaknya di setiap film tuh benar-benar kayak beda aja. Karakternya benar-benar kayak gue gak bisa nebak sebenarnya sosok Dwi Sasono yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Gue bingung juga kadang-kadang, ini orang kalau misalnya ngomong sama gue dia lagi acting atau dia emang beneran tulus ya gitu. Sampai segitunya gitu. Like man, it's like wow, ya itulah. Is that how it is as an actor? Iya, kayaknya emang itu bagian proses juga, bagian gue dari pencarian diri gue kayaknya tuh. Pencarian jati diri ya. Oke. Gitu. Tapi emang bener Daniel, itu memang melalui proses. Waktu itu ada apa namanya, audisi. Waktu itu kan karena Rudy dulu bikin 9 naga kan. Betul. Nah dia pengen bikin 9 naga yang kedua gitu. Jadi dia mencari aktor-aktor berbakat. Jadi dia keliling beberapa kota di Pulau Jawa, ke sekolah, ke kampus gitu. Waktu itu gue diajak sama temen. Oke. Dan kebetulan gue suka banget ngeliat filmnya Rudy waktu itu. Udah, karena diajak, gue ikut casting, terus melewati beberapa seleksi, dipanggil sampai akhirnya laki-lakinya gue yang kepilih gitu. Tapi justru malah Rudy abis itu bikinnya mendadak dangdut. Bukan 9 naga kedua. Bukan gitu. 9 naga kedua, dan itu kan sampai sekarang juga belum ada 9 naga kedua gitu. Udah, akhirnya disitulah memang melewati proses sama Rudy kan, lu tahu dia kan digembleng gitu aktor-aktornya sama dia, apalagi ini komedi yang sama sekali gue sebetulnya ya nggak ada basic juga untuk komedi atau apa gitu. Ya udah gue mengikuti oleh ya rasa dan arahan dari sutradara aja gitu. Tapi ternyata ya hasilnya ya membuat happy sih gitu. Ya banget. When did you know that you're a good actor? Kapan ya? Ya gak pernah merasa baik sih. Gak pernah merasa good actor sih gitu. Sampai saat ini pun juga masih ngegali terus, masih belajar terus gitu. Ya hanya menikmati prosesnya aja gitu. Atau misalnya when did you know kalau aktor itu ternyata adalah jalan hidup lo? Gue cuman pas saat begitu gue merasakan pertama kali masuk ke entertainment, gue acting, gue mulai nyaman dan menyukai apa yang gue lakukan. Sebelumnya belum? Sebelumnya gak tahu dunia itu. Memang lulus SMA gue pengen masuk ke IKJ tadinya, bilang sama nyokap gue, sama bokap gue. Terus kata nyokap, lu mau jadi apa gitu. Yang jelas lah mau kemana, mau kesini, ngambil apa, akhirnya ya udah. Jadi gue kuliah di mana, ngambil apa itu. Lu kuliah di mana? Nyokap, lu nggak tahu deh pasti kalau gue sebut kuliah di mana. Itu juga kuliahnya juga bareng sama nyokap, karena nyokap ambil kuliah lagi, terus gue ikut bareng. Ya udah, jadi teman-temannya gue tuh ya orang-orang ya seumuran nyokap gitu. Yang nanti terus kamu ya Dir, nyokap gue kan Dir, nanti kenalin dia sama anak gue ya gitu kan. Gitu, terus gue jemput bokap gue, kantornya di Cawang dekat. Lu tahu gak sih zaman dulu ada restoran Nyonya Tanzil? Gak tahu gue. Ada. Oke. Jadi bokap gue tuh kenal sama anaknya Nyonya Tanzil itu. Jadi ada restorannya. Terus gue nungguin bokap di situ lah. Buka pulang kantor janjian di situ. Terus begitu nyampe ngomong, buka kursus masak di sini. Ya udah, anak gue nganggur, kursus sini gue daftarin, bayar berapa? Gue kursus masak gitu. Gue tuh dulu senengnya main aja sama teman-teman kemana gitu. Oke, jadi pas lagi kuliah itu lo jurusannya akhirnya apa? Masak? Jadi ekonomi. Oke. Ekonomi, administrasi bisnis. Wow. Terus akhirnya dikuliahkan di ngambil basic cargo waktu itu. Terus ngambil IATA juga. Terus disekolahin PPJK juga di Bea Cukai gitu. Berantakan deh gitu. Terus juga ambil D1 IT juga ambil waktu itu gitu. Oke. Gak tahu ini kalau ngeliat arahnya kemana sih, gue bingung gitu. Tapi gak apa-apa sih, setelah dipikir-pikir ya itu bagian dari proses ya, perjalanan gue yang harus gue lalui gitu kan. Right. Gitu. Dan akhirnya ini kita langsung
cepet ya kita melewati berbagai fase dalam kehidupan. Lo married sama Widi, lo dikarunia dengan 3 anak. Abis itu lu juga main, wah gue gak tahu ya, film udah banyak sekali gitu ya, sampai terakhir Mencuri Raden Saleh, lu ikut main juga ya? Ikut main. Nah dan sampai sekarang ini juga banyak series juga dan apa ya, udah banyak sampai akhirnya sekarang nih biasanya gue ngomongin selalu origin story seseorang itu dari kecilnya gitu ya. Cuman sekarang ini justru gue percaya origin story lo terjadi ketika lo terkena kasus di tahun 2021 dan masuk rehabilitasi. Dan di situ gue ngelihat kayak gini, gue ngelihat Instagram post terakhir lo, yaitu yang mana? Instagram post terakhir, dan lu di sini bilangnya gini, setiap raga yang bernyawa memiliki kesempatan setara untuk terlahir kembali. Setelah mengalami perubahan fisik, mereka tetap berkesempatan untuk memiliki jiwa dan batin yang baru. Dan gak lama setelah itu, besoknya ya dijemput. Dijemput karena kasus narkoba gitu kan. Penyalahgunaan ganja. Men, itu kayak tiba-tiba Dwi Sasono yang kita kenal, yang kayaknya sempurna banget, punya couple goals nih, Dwi sama Widi segala kayak gitu, seorang ayah untuk 3 orang anak, tiba-tiba what? He's been using ganja gitu misalnya for a long time, dan even istrinya sendiri nggak tahu gitu kan. Jadi itu benar-benar kayak image tersebut mati dan sekarang lahir kembali. And that's the origin story yang pengen gue bahas sekarang ini. Boleh tahu nggak pertama-tama gitu ya, kayak ide lebur itu lu meleburkan Garuda tersebut ya, yang di Instagram post tersebut gitu ya, Garuda tersebut dengan metal gitu ya, batu dengan metal. Itu sebenarnya idenya dari mana sih? Dari situ dulu deh, sebelum lo kayak posting dengan kata-kata soal reborn ini. Jadi sebelumnya lebur ini entitas karya yang aku buat. Gitu. Nantinya semua karya-karyaku itu akan ada di bawahnya lebur. Gitu. Sampai akhirnya aku di bidang aktor ini juga, keaktoran kan juga itu melebur kan sebetulnya. Jadi itu akan ada di bawah si lebur juga? Lebur. Oke. Gitu. Ternyata ya lebur ini luas gitu. Artinya juga nggak hanya meleburkan 2 elemen seperti patung ini aja gitu. Tapi lebur itu sangat luas sekali. Terkait juga ego apa semua itu kan juga dilebur gitu. Berawalnya dari patung sapi ini. Gitu. Aku dapat patung sapi ini di Jogja yang patung tidak utuh. Patung sapi ini kepalanya nggak ada, terus sama pinggulnya kanan kiri nggak ada, patah, bentuknya V gitu. Waktu itu ada seorang di daerah pinggir Jogja lah, dekat-dekat Parangtritis sana, yang memang dia menawarkan aku gitu, dia butuh gitu, ya sudah saya membantu gitu. Udah terus aku mandangin patung ini gitu kan, ngeliat gitu, terus tiba-tiba 1,5 tahun kemudian aku menemukan pinggulnya di tempat yang berbeda, ketemu, tapi itu adalah kalau dilihat itu pasangannya. What? Gitu. Wah ini kok bisa begini ya, ini maksudnya apa ya daripada patung ini gitu. Jadi ada satu patung sapi yang gak utuh dan itu bentuk, di pinggulnya itu bentuk V, dan abis itu lu nemuin pasangannya dari si pinggul tersebut itu di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, dari orang yang berbeda juga. Jadi gak tiba-tiba gue nemu nih gitu, enggak. Dan tiba-tiba pas dicocokin cocok banget itu sama match gitu. Dilakukan patahnya sama. Oh wow. Gitu. Nah, terus akhirnya gue berharap lagi, akhirnya mulai ini di mana ya gue mencari lagi yang sisanya lagi gitu. Terus akhirnya ya sering mandangin gitu ya sambil minum teh gitu. Terus gue ngelihat kok ada visual dalam pikiran gue tuh, kayaknya ini menarik ya, sebuah batu gue campur dengan elemen yang lain. Apa ya, kayu
batu atau gue kembalikan lagi atau apa gitu, apa logam. Terus akhirnya kayaknya logam bagus deh gitu. Udah akhirnya gue mulailah perjalanan itu mencari ke tempat-tempat pengrajin patung gitu. Karena gue nyari yang kecil. Karena ini kan gede ya. Yeah. Gak mungkin gue bawa gitu kan Yeah, gitu. Karena gue juga gak tahu bagaimana menggabungkan antara batu sama logam itu bisa gak ya gitu kan. Right. Akhirnya pas begitu gue nyari patung itu yang rusak. Gue datengin ternyata banyak itu patung-patung yang rusak gitu. Yang terlantar. Oke. Karena pengrajin patung itu kan ya mereka bikin patung kerjaannya. Mahat kan gitu. Tapi begitu patung yang patah rusak ya patung itu ya dibuang. Diterlantarkan di belakang gitu, siapa yang mau beli. Orang aku datang aja ditanya bilang, Mas Di mau cari patungnya seperti apa, kita bisa buatkan gitu. Oh enggak, saya mau cari yang ini aja gitu, yang patah gitu. Udah, gue ambil yang patah. Setengah harga gak itu? Gue langsung mikirnya patung murah gak jadi? Ya, berapa ya terserah Mas Di mau berapa gitu. Karena itu dia ya terlantarin aja gitu, udah di patung rusak lah hitungannya gitu, nggak akan dilihat juga, dia nggak akan jual, mungkin suatu saat akan dihancurin juga. Oke. Itu kan limbah. Itu waste, it's a waste. Tertumpuk gitu dia. Ya di situ aku melihat gitu kayak oh my god, ini batu, ini energi ya. Batu itu kan energi, terus membuatnya aja yang memahat juga butuh energi dong. Iya kan? Jadi menjadi dia batu yang gak ada bentuknya akhirnya dikasih energi menjadi sebuah bentuk gitu. Dan kenapa dia bisa patah ya? Gitu, aku mikir gitu kan gitu. Ini berkaitan sama karma nih buat aku nih. Gitu. Karmanya si elemen patung ini sama karmanya si pematungnya. Gitu. Sekarang kan pengrajin patung, dia untuk beli bahan itu kan beli bahan patung kan itu kan ada harganya. Sekarang patungnya rusak, dia harus mulai dari mana lagi. Kalau mikir sendiri adalah ya ampun gue habis bikin salah apa ya. Gitu. Tapi ya sudah gitu. Nah aku melihat patung-patung itu seperti itu. Mereka melewati proses karmanya mereka. Dan mereka harus hening. Gitu. Nah terus aku kesana, ya aku melihat patung itu, ya aku tidak merubahnya. Aku mengembalikannya. Gitu. Mengembalikan ke wujud asalnya. Cuma dengan elemen logam. Elemen yang berbeda. Tapi aku melihatnya aja rusak aja itu sebetulnya udah indah kan. Bener gak sih? Iya kan? Dengan ketidaksempurnaan itu tuh indah gitu. Aku hanya memperindah yang sudah indah. That's beautiful. Kalau gitu kenapa harus dibuat lebih indah lagi dengan metal tersebut gitu? Nah, karena metal ini ternyata akhirnya aku menemukan, aku baca ternyata asal usulnya logam itu kan dari batu. Makanya dia bisa melebur. Gitu. Jadi tidak lupa untuk melihat ke asal usulnya juga. Gitu. Jadi contohnya nih ya, yang di belakang gue ini adalah shishi. Yes. Jadi ini mungkin salah satu contohnya yang bisa dilihat gitu bahwa ini batunya tidak sempurna, udah rusak, tapi ditambah dengan si metal atau logam ini gitu ya. Dan inilah yang dimaksud dengan lebur tersebut gitu. Boleh ceritain yang soal shishi ini deh, mumpung orang-orang pada bisa ngeliat juga gitu. Oke, kalau shishi ini batunya aku dapat di Bali. Dia bayangin aja kalau dia udah patah nggak ada itu. Ya. Setengah mukanya gitu. Ya. Ya terus ya udah dari sekian banyak patung gitu ya. Aku nggak semuanya gitu yang aku pilih gitu. Yang mana yang aku ada chemistry sama dia, aku ada ketertarikan sama dia, ada getaran sama dia gitu. Nah itu yang aku ambil gitu.
gitu. Jadi kita ikutin kan, kita urutin, kita ngelihat sisi mana yang dia memang hancur, udah retak gitu. Terus habis itu ya udah dikembalikan lagi seperti semula. Di sini di chapter pertamanya ini lu tulis Andini dan angka 7. Bisa ceritain gak sih? What's with you and angka 7? Jadi dimulainya dari 7 itu, kenapa lebur ini 7? Saat aku menemukan patung itu, patung yang tadi gue ceritain patah itu. Hari itu adalah ulang tahun pernikahanku sama Widi yang ke-7. Gitu. Terus Den Bagus dalam kandungannya Widi itu pas 7 bulan hari itu. Gitu. Terus si patung sapi ini juga dia orangnya minta, ya udah kalau Mas mau bayarin aja 700.000, 7 juga gitu. Jadi hari itu tuh semua tuh waktu itu serba 7 gitu. Wow. Dimulai dari 7 itu. Nah 7 itu kan kalau di Jawa itu kan angka yang bagus ya. Pitu kan. 7 itu pitulungan gitu. Jadi ya itu menempel banget di hari itu dan itu Minggu Kliwon, itu hari lahirku. It's so funny ya. Gue di Injil angka 7 itu juga angkanya Tuhan gitu. Dan bisa dibilang itu kayak angka kelengkapan. Percayanya bahwa Tuhan menciptakan dunia dalam waktu 7 hari gitu ya. 6 hari menciptakan, 1 hari istirahat. Dan that's like the whole 7 days of creation. Dan makanya kita percaya bahwa 777 itu kayak, wah ini angkanya Tuhan banget nih kayak gitu. And that's very interesting, very interesting. Oke. Balik lagi ke cerita hidup lu sendiri di sini gitu. Dimana ketika 26 Mei 2020 dan itu lo ditangkap atas penyalahgunaan ganja. Dan di situ Dwi Sasono yang mungkin pencitraannya spotless, ya kan? Jadi akhirnya broken, jadi imperfect. Sama mungkin seperti patung-patung yang lu temuin ini gitu. Dan gimana men saat itu untuk menghadapi ketidaksempurnaan tersebut di dalam hidup lu gitu? Saat itu lu masuk rehabilitasi dan menjalani segala jenis pengadilan dan lain-lain gitu ya. Tapi what went through your mind at that time? Proses sih Daniel, harus melewati proses gitu. Ya rasanya sih masih inget banget itu titik-titik itu gitu, yang memang bisa dibilang kalau berbicara soal karir ya yang dibangun gitu ya, dari awal sampai pada titik yang tadi lu bilang, ya gue punya image sebuah keluarga yang sangat indah gitu ya. Dan saat momen itu tuh semuanya tuh rasanya hancur dan runtuh gitu. Yang istriku pun juga aku bisa lihat di situ, dia merasakan banget itu udah hancur banget gitu. Dan mungkin bisa dibilang gue merasakan di pinggir jurang yang sangat dalam gitu, yang tinggal aku lompat atau enggak. Wow. Gitu. Dan sampai anak-anakku juga saat itu juga mereka kaget, shock gitu. Seminggu berat sekali rasanya buat aku. Apalagi saat mau itu preskon. Rasanya kayak mau digantung. Kayak mau dihukum gantung. Gitu. Yang udah aku gak bisa komunikasi sama siapapun gitu kan ya. Gitu. Udah itu berjalan. Tapi setelah begitu preskon, beban itu hilang. Ringan. Yang tadinya aku memikirkan adalah bagaimana pencitraanku, bagaimana imageku. Karena yang menguatkanku pas satu malam sebelum aku di preskon itu, pengacaraku bilang, Mbak Widi sama anak-anak mereka sudah siap mas.
apapun nanti yang akan terjadi mereka sudah siap gitu. Itu cukup menguatkan gue gitu. Udah pas saat berjalan, pas saat habis selesai preskon udah ringan, jadi gak ada yang kututupin lagi gitu. Jadi udah disitulah mulai pertama kali aku tulis. Yang aku rasakan di situ ya popularitas, image, karir, kekuasaan, kekayaan itu nggak selamanya dalam genggaman kita kan. Anytime ya mereka akan pergi dan siap nggak siap ya mereka akan hilang gitu. Itu kan ketermelekatan kan, gitu. Nah di situ, udah melewati proses titik-titik yang terberatku lah, dan sempet gue punya pikiran juga di dalam tuh, apa gue bunuh diri aja ya. Walaupun lu udah punya istri dan 3 anak yang menunggu lu. Iya, karena gue berpikir adalah, oh my God, gue gagal. Udah gue siap. Kalau misalnya istri gue mau nyerahin gue pun juga gue udah mempersiapkan diri. Emang layak gue untuk ditinggalin gitu. Dan dia berhak mendapatkan kebahagiaan gitu. Dan gue gak bisa memberikan itu sama keluarga gue gitu. Itu saat di momen yang seminggu berat itu. Dan sampai gue berpikir, oke, mungkin apa gue mati ya gitu. Sebagai seorang laki-laki ya, aneh ya kita mikirnya ke situ ya. Karena gue sendiri juga pernah di momen tersebut. Dan kita mikirnya dengan kita mati, bunuh diri, kesannya kita berkorban untuk sesuatu yang mulia gitu. Which is sebenarnya it's so stupid thinking gitu menurut gue. Justru sesuatu itu adalah tanda-tanda kalau misalnya kita lemah banget. Karena kita pengen escape. Kita pengen melarikan diri dari kenyataan aja gitu. Sebenarnya justru laki-laki yang kuat adalah ya udah, gue udah tahu gue nggak sempurna. Gue udah tahu sekarang ini gue udah tercoreng namanya sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami. Gue harus menghadapi kenyataan ini dengan lebih kuat lagi daripada gue yang sebelumnya gitu. Yes, betul banget itu Daniel. Ya kan? Jadi akhirnya gue, itu momen gue hening. Momen gue berkontemplasi kan. Gue melihat flashback gue ke belakang gitu. Gue berhitung. Tahu gak yang tololnya lagi apa? Gue inget. Waktu saat gue mau dibawa dari rumah gue, mau masuk ke mobil, terus gue bilang sama polisinya, maaf pak, ada yang ketinggalan. Rokok gue ketinggalan. Terus gue masuk lagi ke dalam rumah gitu, terus istri gue lagi masih stres, terus gue masuk lagi. Dia bertanya kan, rokokku ketinggalan. Iya kan? Di ruangan kita ngobrol nih sekarang ini rokoknya dari sini. Jalan gitu gue kesini ngambil, masuk lagi terus di jalan gitu kan. Di jalan gue kesana gitu masih ngobrol gitu. Ya aku berusaha tenang di situ. Keep it cool. Aku berusaha tenang, bilang sama istriku juga, ya udah, aku akan jalanin ini gitu kan. Sampai di mobil juga masih bisa ngobrol, tapi begitu di BAP, anjrit. Ini beneran nih, bukan syuting nih. Gila loh. Ini beneran nih, udah mulai itu gitu. Nah itu akhirnya gue mikir, gue flashback kan. Oh ya, gue mulai ngerokok tuh gue SMP ya gue mulai ngerokok. Sekarang umur gue 40. Gue mulai ngerasain gue menghisap ganja dulu. Itu waktu gue lulus SMA. Oh my God. Hampir setengah umur gue lebih. Setengah umur gue lebih loh gue itu merokok. Nah disitulah gue mulai, ternyata gue gak pernah berterima kasih sama tubuh gue ya. Yang menjadi kendaraan gue menjalani hidup di bumi ini gitu loh. Gitu. Nah semenjak itulah gue akhirnya berhenti.
gitu. Even ngerokok pun juga lu berhenti? Merokok pun juga gue berhenti. Wah. Nah akhirnya perjalanan itulah akhirnya selama gue di saat gue hening itu gue bisa membedakan mulai apa itu rasa yang merasakan sama rasa yang dirasakan. Ternyata selama ini gue mengejar rasa yang dirasakan. Maksudnya apa tuh? Jadi rasa yang dirasakan itu rasa senang, rasa sedih, rasa sakit itu yang mengikuti kemauan daripada luaran tubuh kita ini. Kalau makan, kenyang. Ya makan pengen ngikutin rasa yang right. Pengen makan yang lebih enak lagi, lebih enak lagi, gitu loh. Tapi kalau rasa yang merasakan itu rasa yang merasa. Ya, gue ngerti sekarang. Okay. Rasa yang merasa, rasa aku gitu. Contoh sampelnya adalah rasa yang merasakan itu. Kalau misalnya lu lagi makan, terus gue minta tolong lu untuk ngambilin sesuatu gitu. Kalau gue nggak punya rasa yang merasakan kan, Nil tolong dong urusin ini gini gitu. Kan lagi makan. Gue lagi makan nih. Nah kalau nggak punya rasa merasakan ya nggak bisa merasakan itu. Gitu. Jadi kalau bisa memilah rasa dengan benar, ya kita bisa merasakan dengan tepat. Gitu. Ada satu postingan lu di Instagram yang gue baca juga. Asli banyak banget postingan lu di Instagram dan captionnya itu benar-benar kayak very wise. Wisdom. Ngomongin soal merasakan ya. Mungkin dalam konteks ini bahagia dan kesenangan gitu. Ada orang yang bisa berbahagia tanpa mendapatkan kesenangan. Dan ada juga orang yang penuh kesenangan tapi belum bahagia. Itu menurut gue. Ketika lu mau apa tadi rasa yang merasakan instead of rasa yang dirasakan gitu kan, dimana lu di sini ketika lu bisa mempunyai lauk yang simpel aja, nasi dengan telur dadar pakai kecap manis masih ngepul, simpelnya kan gitu Daniel, itu udah makan, cukup lu sebetulnya. Bikin kenyang dan lu yang kayak berterima kasih sama petani-petani padi yang nyabutin padi lu satu-satu dan abis itu bisa naro itu di atas piring lu dan lu benar-benar bersyukur banget sama itu. Itu jauh lebih enak daripada lu nyari makanan paling mahal dimasakin sama chef yang paling mahal dan lain-lain. Tapi ketika lu lagi makan makanan tersebut, lu sambil ngecek handphone lu aja. Ngerti gak sih? Jadi ya cuman wah mahal nih, gue cuman foto-foto abis itu lu sambil ngecek handphone lo. Likes gue berapa ya? Kok likes gue belum dapat ya? Padahal ini makanan yang lagi hits banget, yang lagi hype banget loh. Right? Like walaupun lu udah makan makanan paling mahal disiapin oleh chef yang paling mahal, tapi ketika lu likes yang gak sebanyak itu, tetap aja tuh makanan rasanya gak enak. Coba makan dihargain masakan istri, masakan mbak yang udah masakin gitu. Right. Kan sebetulnya manusia itu kan ya udah kebutuhannya ya memang perlu makan. Ya kan? Makan ya sebetulnya sekedar mencukupi makan ya kebutuhan gizi sesuai cukup gitu kan. Tapi kan levelnya makan tuh kan beda-beda ya Daniel. Ada yang makan yang di kaki 5 sampai ada yang makan di hotel bintang 5 gitu. Terus manusia ya kebutuhannya juga memang kadang-kadang kalau dilihat ya butuh rumah. Rumah itu kan sekedar hanya untuk atap supaya gak kepanasan atau ini. Tapi ya ada yang kepengen punya rumah yang seperti gimana lagi gitu. Ya jadi udah bisa memilah rasa dengan benar gitu. Itu rasa egoku sendiri atau itu memang untuk orang lain gitu loh. Wow. Kalau dulu mungkin gue lebih memikirkan untuk diri gue sendiri kan pastinya gitu. Sampai gue juga merasa kayaknya gue beruntung banget ya hidup gue gitu loh. Gue kadang-kadang ya memang gue menghisap ganja juga gak selalu gitu. Gue rekreasional. Tapi kan sekali-sekali kalau dipikir-pikir ya ada waktu momennya juga gue akan ketangkap. Tapi gue gak ketangkap-tangkap. Iya. Kayaknya gue laki nih gitu kan. Tapi pada akhirnya ya mungkin ada juga orang yang gak ketangkap. Tapi ada juga orang yang seperti gue mungkin gitu kan. Karena memang ya dilarang di negaranya gitu kan. Betul. Gitu. Tapi ya setelah gue melewati ini akhirnya gue melihat ternyata ini adalah skenario kehidupan gue yang harus gue lalui. Tapi itu adalah konsekuensi dari perbuatan gue.
gitu. Jadi aku merasa itu hukum yang pasti, hukum tabur tuai, hukum sebab akibat. Jadi apa yang gue dapat sekarang adalah apa yang gue tanam kemarin. Ya. Jadi apa yang gue tanam sekarang itu nanti yang akan gue tuai gitu. Jadi ya itu makanya manusia harus selalu berbuat baik dan selalu berkesadaran gitu loh. Supaya nanti ya hasilnya juga baik gitu. Ya, dan tadi gue suka banget apa yang lu bilang, maksudnya hukum tabur tuai, sebab akibat, karma, itu sepertinya udah sesolid hukum gravitasi gitu. Iya. Bukan cuma untuk agama tertentu aja, itu udah benar-benar sesolid hukum gravitasi. Apa yang lu tabur itu akan lu tuai. Iya, gitu. itu hukum yang pasti menurut gue di luar adanya kitab suci ya. Iya. Iya, itu udah autoplay. Ya. Itu udah pasti lah. Gitu. Ngomongin soal seminggu lo di rehab pertama, muncullah lukisan ini. Oh iya, itu pertama. Right. Kita gak perlu balikin itu, cuman ini di Instagram lu tulis juga sih actually kan. Ada waktu datang, ada waktu pergi. Saat datang sebagai milik kita, dinikmati aja. Saat pergi, dilepaskan. Ini di belakang ini nih, di belakang lukisan ini gitu ya. Itu seminggu banget ketika lo masuk ke rehab gitu. So what does that mean? Itu lagi proses karantina kan lagi COVID. Jadi karantinanya 2 minggu. Seminggu awal ini yang pertama kali aku gambar. Jadi gue di karantina di satu ruangan. Itu ada burung di jendelanya kayak gitu. Terus dia ngetok-ngetok gitu, tuk gitu. Oh wow. Ya udah, ya gue sih ngeliatnya dari jauh gitu. Tapi terus ya gue samperin ya burungnya pergi gitu. Akhirnya aku gambar itu. Nah kenapa aku tulis juga di belakangnya ada waktu datang ada waktu pergi gitu kan. Ya semuanya kan gak ada yang abadi gitu ya. Termasuk tadi yang gue sampein gitu sama lo. Ya karir apa semuanya saat datang. Ya kan kita ada kekhawatiran. Aduh ini nanti ada pada masanya ini hilang semua. Gue gak punya apa-apa lagi. Kekhawatiran gitu loh. Betul. Dan itu belum terjadi aja kadang-kadang sudah terlalu dipikirkan gitu. Betul. Ya aku pernah merasakan itu juga gitu. Tapi ternyata ya memang ketika saat datang ya kita nikmati, kita jaga, kita rawat sebaiknya dan kita syukuri gitu. Ya saat dia sudah waktunya pergi ya udah dilepaskan gitu. Lu sendiri akhirnya jadi ketakutan gak? Ada rasa takut atau kekhawatiran tertentu di mana anak-anak lu melihat lu bukan sebagai Dwi Sasono yang sebagai ayah yang sebelum masuk rehab? Waktu gue di dalam itu justru anak pertama yang dia masuk sekolah dia gak mau. Dia takut. Dihakimin sama teman-temannya? Iya, ditanya sama teman-temannya, dihakimin atau apa gitu. Tapi aku akhirnya ngobrol sempat ditelepon sama dia. Yang pasti gue minta maaf banget sih sama anak-anak gue kan di situ. Bertiga-tiganya gitu. Dan menurut gue ya itu dia. Jadi apapun yang kita lakukan itu bisa berdampak baik atau buruk itu ke lingkungan sekitar kita ya. Gitu. Ya termasuk ke Widi sama Drew, Widuri dan Bagus gitu ya. Dan gak apa-apa aku bilang sama Drew, aku bilang, iya Drew, mungkin idealnya Bapak itu memberikan contoh yang baik sama anak-anaknya gitu. Tapi di sini Bapak memberikan contoh kamu sebagai contoh yang tidak baik. Gitu. Dan Mas Ru ikut merasakan juga dampaknya dari apa perbuatan Bapak gitu. Wow. Gitu. Dan akhirnya mereka menjadi anak-anak yang tangguh. Wow. Gitu. Melewati proses sama-sama gitu. Jadi ya saya juga digembleng. Ya anak-anakku juga digembleng gitu. Istriku juga gitu. Ditempa jiwanya. Ya akhirnya kita semua bisa melewati ini gitu. Gak ada pemikiran untuk ngebohongin anak. Papa lagi syuting 6 bulan. Dari sebelum itu sih
emang gak pernah bohong sih gue sama anak-anak dan kita sama sekeluarga Widi juga. Widi kita selalu ngomong apapun gitu. Kalau mau pergi kemana pun juga kita ngomong gitu. Wow. Oke. Gitu. Jadi nggak ada tuh ya, maksudnya kayak wah, kita bilangin aja. Papa lagi syuting film baru. Itu saat mau berangkat, aku nanya sama Widi, aku harus ngomong sama anak-anak apa enggak ya? Gitu. Terus Widi bilang ngomong anak-anak udah cukup ngerti. Udah, aku kumpulin anak-anak. Terus aku bilang Bapak habis bikin kesalahan, aku bilang gitu. Dan Bapak harus bertanggung jawab sama kesalahan Bapak. Gitu. Dan polisi ini mau bawa Bapak dan mereka mau membantu Bapak, aku bilang gitu. Tapi ya syukur alhamdulillahnya aku semuanya berjalan dan diperlakukan baik semua. Gitu. Wow, sorry bentar ya Mas Dwi ya, gue pengen ngomong dulu sama tetangga-tetangga kita. Guys, again kalau misalnya kalian nonton dan sekarang ini kalian ngerasa, man ini keren banget. Obrolan kita ini sering banget kita obrolin bersama dengan tetangga-tetangga kita yang lain. Kalau misalnya kalian suka konten ini, klik tombol subscribe. Dan kita akan memberikan kalian dan consistently mengupload konten-konten yang sama seperti apa yang kita bicarakan sekarang. Thank you so much guys. Alright, kita lanjut ya Mas Dwi. Sebagai seorang ayah ya, ini gue ngerasain banget sih. Untuk mengaku kesalahan aja sama anak itu sulit banget. Ya maksudnya kayak gak tahu ya, mungkin ego seorang ayah lah ya. Kita pengen banget kelihatan paling sempurna di depan anak-anak kita. Tapi untuk mengakui kalau misalnya kita ini membuat kesalahan dan ayah itu ternyata tidak sesempurna yang kalian bayangkan. Gue gak tahu apakah ini mendadak nih gue jadi kepikiran buat siapapun yang lagi nonton, misalnya sebagai tulang punggung keluarga ternyata harus dirumahkan atau harus dipecat dari kerjaan karena pandemi, yang tadinya udah kerja berapa puluh tahun tapi yang udah apa ya, ini adalah identitas gue adalah seorang akuntan gitu kan di sebuah perusahaan besar, tapi ternyata karena pandemi dia dilepaskan dan akhirnya bukan lagi jadi tulang punggung keluarga. Ngomong sama anak-anak harus merendahkan hati ke anak-anak kalau misalnya ya papa saat ini lagi lemah gitu, lagi ayah itu lagi nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Itu susah banget sih bro. Kayak gue ngerasain, gue nggak tahu ya, pada saat lu ngomong seperti itu respon anak-anak bertiga itu seperti apa? Sesuai dengan ekspektasi nggak? Karena kita takutnya mulai saat itu anak-anak dan istri tidak akan pernah menghormati kita lagi sebagai ayah atau sebagai suami. Ya oke. Kekhawatiran itu ada sih gitu saat setelah gue melewati itu, mengalami itu, bagaimana tanggapan anak-anak dan istri Widi, Drew, Widuri dan Bagus terhadap gue? Apakah mereka sudah tidak memandang gue sebagai bapaknya yang dulu lagi? Mereka memandang seperti apa gitu? Itu kekhawatiran yang timbul gitu. Itu timbulnya dari pikiran kan sebetulnya gitu. Jadi ya itulah akhirnya ilusi kan, ilusi daripada nalar gua sebetulnya. Ya. Gitu. Yang belum terbukti kebenarannya gitu loh. Hanya dogma aja gitu. Tapi gue udah menganggap itu adalah hal yang nanti akan terjadi. Dan itu sering gue alamin itu gitu. Dan kuncinya penerimaan sih Daniel. Respon mereka gimana? Akhirnya kenyataannya. Jadi penerimaan itu adalah saat dimana apapun konsekuensi dari perbuatan gue, apapun nanti yang menimpa gue menerima apa adanya gitu loh. Gitu. Ya dihadapin. Ya persoalannya, masalahnya diselesaikan gitu. Makanya perlu kembali ke kesadaran itu kan. Penyesalan ada penyesalan. Dalam sekali penyesalan gue gitu. Tapi semakin panjang penyesalan gue akan semakin panjang juga penderitaannya. Jadi yang sudah terjadi kan ya sudah terjadi. Udah lewat.
ya berarti yang kuncinya sekarang adalah bangkit. Gitu. Setelah melewati itu semua ya sudah. Ya itu yang tadi gue bilang. Sebegitu kecewanya Widi sama gue. Kalau emang dia mau meninggalkan gue pun juga, ya udah aku udah siap menerima konsekuensinya. Gitu. Tapi yang terjadi dari hari ke hari gitu. Ya ternyata dia selalu ada gitu loh. Buat gue, dan dia selalu support gue. Bantuin gue gitu. Selalu ada juga ngejagain anak-anak semua gitu. Mereka luar biasa sih. Disitulah gue bener-bener merasa pondasi gue ya mereka. Gitu. Saat waktu itu. Kangen banget. Kangen banget. Gue gak pegang handphone, men. 6 bulan. Gue cuman punya foto istri gue sama anak-anak gue. Sama kita sekeluarga ada punya. Surat-suratan dong. Gitu. Sama anak-anak aku nitip gitu. Nanti dikirim lagi gitu. Gitu. Terus sampai akhirnya udah. Nah di situ mulailah. Tadi yang gue pikir itu adalah ya udah bangkit. Gitu. Dimulai dari hal yang kecil. Apa yang gue lakukan di sana. Gue seneng sekali nyapu sama ngepel. Gue menikmati sekali semua gitu. Tapi memang secara spiritual dari sebelum itu gue sudah mendalami spiritual. Sampai akhirnya patung ini menjalani meditasi. Gue menjalankan meditasi juga dalam posisi yang di ruangan yang sepi, yang hening gitu ya. Tapi di dalam itu gue bisa merasakan dan ternyata meditasi itu tidak perlu dilakukan hanya dalam kondisi seperti itu. Mungkin orang zaman dulu menyebutnya tapa berata ya. Bertapa di tempat yang dalam goa gitu kan banyak gitu ya. Ya kalau sekarang kan gue tinggal di kota ya gitu kan. Mungkin bisa disebut dengan tapa ngerame gitu. Jadi kita tetap dalam kondisi meditatif dalam keadaan kondisi yang sangat bising gitu. Dengan apa? Ya apa yang kita lakukan sehari-hari gitu. Ya aku nyapu. Aku menikmatin sapu setiap gerakanku gitu. Gitu. Terus juga makan. Orang kita kadang-kadang makan pikiran gak makan, bener gak sih? Ya kan? Lagi makan, pikirannya nanti udah habis makan mau ngapain, mau ini, mau apain gitu. Jadi kan sebetulnya meditasi itu kan bagaimana kita dalam kondisi meditatif yang berkesadaran kan. Gitu. Gitu. Udah saat itu gitu. Sampai aku lari. Nah aku di sana itu hampir setiap hari lari, Daniel. Wow. Lari itu memang aku menyebutnya lari dalam kondisi meditatif juga gitu. Gue jam 5 pagi selalu bangun. Karena dengan dengar azan kan, itu gue bangun. Karena kita harus sholat bareng bersama jamaah sholat subuh. Habis itu boleh tidur lagi, teman-teman gue tidur, gue langsung ke lapangan, gue lari pagi. Dan di situ gue selalu melihat matahari terbit. Dan indah banget. Di situ gue mulai merasakan matahari terbit itu sangat indah sekali gitu. Dan gue sangat dekat sama langit. Kenapa? Karena gue selalu menunggu setiap pagi dan mereka gak pernah sama. Di setiap pagi gue bangun dengan tempat yang sama dan aktivitas yang sama. Tapi langit gak pernah sama, selalu beda. Gitu. Aku menyebutnya bunga angkasa. Bunga angkasa. Gitu. Gitu, jadi karena saking gue rajin ngebersihin ngepel, bersihin tempat tidur, sampai akhirnya gue diangkat jadi head HKMT di sana.
HKMT itu housekeeping and maintenance. Gitu. Terus gue di sana dipanggilnya Mami Dwi gitu. Karena ya mungkin gue paling tua juga di sana ya. Yang lain tuh banyak ya umur-umur adik-adik gitu. Terus ya udah, ya aku banyak ngasih ya wejangan ke mereka gitulah, karena mereka kan lagi kondisinya juga sama, kita merasakan yang sama juga gitu. Ya kita saling ngasih support gitu di sana. Gitu. Karena di RSKU itu dikasih kekuatan bagaimana sharing itu dan mau keluarin gitu loh. Nah kadang-kadang kan memang gak semua orang bisa mengeluarkan ya. Ternyata itu penting juga gitu. Kayak gelas aja kan, kalau gak dikeluarin ya dia akan penuh dan lama-lama tumpah. Akhirnya meluap emosi atau gimana gitu. Kayak gitu. Jadi head HKMT saya. Iya lumayan loh. Gitu lumayan. Gitu. Scope of worknya apaan head of HKMT di situ? Jadi gitu? kalau ada yang rusak itu lapornya ke gue. Nanti gue lapor ke RSKO terus nanti dikerjain. AC rusak atau apa gitu. Oke. Wow. Gitu. That's so funny. Setelah lu akhirnya keluar dari rehabilitasi RSKO. Dari gua. Dari gua tersebut dan akhirnya lu apa sih hal pertama yang lu lakuin? Maksudnya Oh ada dan ya lucu itu. Jadi begitu keluar ya kan, terus ya udah kalau lu tahu ke SPBU gitu kan ya. Kalau mulai dari nol ya. Nah itu gue ngerasain mulai dari nol. Kenapa dari nol? Saldo gue nol. Oh my God. Gue gak pernah megang duit selama 6 bulan kan. Gitu kan, gue gak megang dompet, gak megang HP gitu kan. Terus udah tuh. Di dompet gue ngeliat ada duit 300.000 gitu. Masih laku gak sih duit ini gitu kan sekarang. 6 bulan kayaknya lama banget tuh gitu. Udah terus akhirnya ada ATM gue cek duit gue ada berapa. Nol. Mobil gue kan gak ada, dijual semua. Udah gak ada gitu. Terus nol gitu. Tapi ya udah. Terus gue kan percaya ya, maksud gue kalau dulu mungkin gue berdoa itu gue minta gitu loh sama Tuhan. Gue kepengen dapat peran yang begini supaya untuk ke diri gue, supaya nanti bagus ini image-nya, karirnya apa gitu. Dulu tuh seperti itu gitu. Dan setelah ini kok malah beda gitu. Malah beda, malah lain. Justru malah skrip yang ditawarkan ke gue itu tuh skrip yang kurang lebih kok mirip ya dengan pengalaman gue sebelumnya ini dan bisa gue sharing gitu. Gitu. Jadi kayak oh ternyata yang dulunya nih ya gue berpikir nyari tahu apa sih tujuan hidup gue, apa sih misi gue dilahirkan ke dunia itu. Dan ternyata itu semua manusia itu sama menurut gue. Mereka lahir itu untuk menebarkan cahaya untuk sekitarnya. Untuk memberi. Bukan untuk mengambil. Iya. Gitu. Dan akhirnya sekarang gue berdoa sama Tuhan lebih ke berterima kasih gitu. Bukan minta. Kalau soal kebutuhan hidup, gue yakin Tuhan tahu kebutuhan gue tanpa gue minta. Kalau dulu gue mintanya banyak ya. Mau ini mau itu gitu kan. Gitu. Tapi untuk diri gue sendiri gitu. Tapi kayaknya malas gak dikasih gitu. Tapi kayaknya malah ya udah. Mungkin gue gak boleh mikirin diri gue sendiri. Gue mesti mikirin orang-orang sekitar gue. Setelah proses gue kemarin memikirkan diri gue sendiri. Gue hening berkontemplasi. Akhirnya gue dimulai daripada keluarga kecil gue dulu. Dari lingkungan terkecil. Makin lama ke komunitas dan kita bisa menebarkan itu ke orang banyak gitu. Mungkin itu misi kita semua. Jadi sekarang kalau misalnya boleh gue rangkum, purpose lo atau tujuan lo hidup di dunia ini adalah untuk menebarkan cahaya melalui karya. Ya ini apa yang aku tulis melalui patung juga. Ini untuk menebarkan cahaya untuk orang-orang. Karya apa yang lu tulis di buku lebur, apa yang lu lihat di sini sebagai pahatan lo, dan karya even sekarang ini karya film yang akan kita nonton.
sinetron atau mini series yang akan kita lihat dari seorang Dwi Sasono, itu akan ada cahaya itu yang mungkin dulunya kita nggak pernah temuin gitu. Cuman itu akan ada cahaya tersebut. Kita akan, karena gue tahu sih kayak I think karena orang sendiri juga bilang tentang itu gue, tentang diri gue juga gitu. Dimana ketika gue mempunyai encounter ya, pengalaman dengan the higher power itu, dengan Tuhan gitu ya. Apa yang dirasakan orang ketika mereka lagi nonton gue sekarang, itu beda perasaannya. Dan I think itu maksud dari si cahaya tersebut gitu. Yang karya itu bisa merefleksikan keindahan dan keagungan jiwa manusia. Jadi orang merefleksikan, orang bercermin, orang membuat orang tuh sadar gitu. Gitu. Seperti itu. Jadi ternyata ketika lu ngomong sama Widi, lu ngomong sama anak-anak bahwa lu telah membuat kesalahan. Yes, ada ketakutan, ada kekhawatiran kalau misalnya suatu saat mereka tidak menghormati lu misalnya, atau mereka malah kecewa dan bahkan meninggalkan lu. Kayak misalnya tadi lu bilang ketakutan terbesar lu mungkin saat itu Widi meninggalkan lu, dan lu sendiri juga udah pasrah banget soal itu. Tapi kenyataannya justru tidak seperti itu. Widi tidak meninggalkan lu sama sekali, dia bahkan datang terus, dia menjenguk, dan anak-anak juga terus tulis surat yang mungkin menurut gue saat ini suratnya ini pasti masih lu simpen dan precious banget sekarang, karena ya kapan lagi lu surat-suratan sama anak lu juga. Masih ada surat-surat itu. Dan I think gue emang ego di dalam kita ini itu benar-benar bisa nakut-nakutin kita sedemikian rupa sampai akhirnya udahlah, lu kan gak akan pernah sama lagi, lu gak akan pernah menjadi orang yang akan dihormatin lagi karena lu udah mempunyai kesalahan yang sangat fatal ini. Bunuh diri aja deh. Ya kan, pasti ada arah ke situ ya, lari aja udah, tinggalin aja dunia gitu. You know, dan itu masuk ke tahap depresi tersebut gitu. Tapi ternyata kenyataannya yang terjadi ketika kita hadapin nggak seperti itu kok. Nggak, malah berbalik gitu. Sekarang ini gue datang ke eksibisi lu abis itu main film lagi, lu main serial lagi gitu. Dan maksud gue, you know, it's dapat kerjaan lagi, nggak wah karir gue akan hancur, gue akan kehilangan semuanya dan lain-lain. Ternyata nggak juga kayak gitu. You know what I mean? Ya, itu benar Daniel. Itu, nah dulu ya gue merasa kalau apapun yang mau gue kerjakan itu selalu apa aja yang gue pikirkan tuh di sini. Secara langkah yang mau gue ambil tuh pakai ini yang digunakan. Pakai kepala atau pakai otak? Oke. Pakai pikiran, dipikirin. Ini gimana? Logikanya gimana? Ini gimana? Ini gimana? Gitu. Right, logika terus. Ya. Ya kan? Ya. Lupa pakai ini. Gitu. Ya, lupa banget pakai hati. Gue sendiri juga sering banget. Ya. Nah, setelah melewati itu semua, gue kayak dikasih teguran gitu. Oke. Coba melihatnya sekarang melalui ini. Gitu. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Jalanin aja. Setiap manusia itu punya rasa sejati, itu namanya. Gitu. Apa itu rasa sejati? Rasa sejati itu rasa yang menuntun suara tanpa rupa. Saat lu ingin melakukan sebuah hal, itu bukan di sini, tapi di sini. Beda bukan insting atau feeling ya, tapi dialog. Kita berdialog dengan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Aku menyebutnya itu Tuhan yang mempribadi dalam diri manusia. Setiap manusia itu punya karakter Tuhan. Kita bagian daripada semesta juga. Kita mikrokosmos. Gitu. Jadi itu rasa sejati. Yang menuntun kita.
Yang kalau kita ingin melakukan sesuatu hal yang nanti lo akan ada ini loh, ini begini loh, hati-hati loh gitu. Jadi sekarang gue lebih gak mau menjadi robot. Jadi gue akan berjalan kalau rasa sejati gue menyuruh gue berjalan. Gue akan menghubungi seseorang kalau rasa sejati gue bilang kalau gue harus menghubungi seseorang. Gitu. Akhirnya apa yang kita kerjakan, kita gak mikirin hasil akhirnya. Kita akan menikmati prosesnya. Apapun profesinya. Dengan tuntunan daripada rasa sejati dan guru sejati itu yang menuntun. Gitu. Wow. Gitu sih. That's beautiful. Kalau gue gitu ya, gue sendiri juga mulai peka ketika menggunakan hati, ya kan, bukan dengan logika. Yes, logikanya di orang-orang ngerasa ya men udah seharusnya ya elah itu mah secara logika udah pasti bla 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 gimana gitu ya. Yeah. Tapi ketika hati gue bilang kok gue gak ngerasa damai ya sama ini ya. Beda. Dan rasa peka itu yang kayaknya kadang-kadang berusaha melindungi kita. Walaupun secara logika ini udah hitung-hitungannya ya make sense banget gitu. Tapi ketika hati kita atau tadi ya rasa sejati itu. Mungkin Mas Dwi bilangnya rasa sejati, di sini gue bilangnya Roh Kudus gitu. Roh yang benar-benar roh dari Tuhan gitu ya. Itu yang menuntun kita. Men, kita hidup itu benar-benar jauh lebih damai, lebih tenang karena kita tahu kita dijaga sih. Karena kita tahu kita memiliki rasa atau karakter Tuhan yang ada di dalam diri kita juga gitu. Sehingga kita bisa tenang menjalani hidup ini. Gimana cara lu sendiri bisa peka terhadap si rasa sejati itu? Karena dengan keramaian sekarang ini gak gampang loh untuk peka mendengarkan si rasa sejati tersebut. Ya sering mengagumi aja keagungannya. Wow. Ya benar. Ya kan ternyata bumi ini indah loh. Ya. Itu yang sempat gue juga berpikir, anjir gila selama ini gue mengejarnya dunia men. Ya. Gitu. Dan ternyata gak ada habisnya, gak ada kurangnya gitu kan. Ternyata seberat apapun masalah kita, duka apa yang kita rasakan, gak pengaruh. Bumi ini tetap indah apa adanya. Ya itu udah lagi tanggapannya terhadap peristiwanya sebetulnya. Itu yang pengaruh menjadi itu apa suka atau duka gitu loh. Bukan sebuah peristiwanya. Tapi tanggapan terhadap peristiwa itu. Peristiwa lu masuk ke RSKO? Mungkin buat gue itu adalah masalah yang berat. Yang gue alamin. Tapi belum tentu buat orang lain. Masalah lu biasa, tapi gue pernah merasakan masalah yang lebih berat. Gitu. Tanggapan terhadap peristiwanya kan sebetulnya. Betul. Jadi mau seberat apapun masalahnya ya tanggapan terhadap peristiwanya itu yang sangat ya berpengaruh gitu. Sekarang ini kalau misalnya lu ngelihat ke pengalaman tersebut, lu ngelihatnya apakah itu sebuah musibah atau sebuah pembelajaran? Apakah itu sebuah sukacita atau sebuah duka cita? Gitu maksudnya. Itu pembelajaran. Oke. Itu bagian daripada skenario kehidupan yang harus gue laluin. Gitu. Ya benar, salah, baik, buruk itu kan ya memang selalu beriringan kan gitu. Dan terang gak ada tanpa adanya gelap gitu. Gitu. Jadi ya aku menganggap ini sebuah pembelajaran. Gitu. Jiwaku sedang ditempa. Gitu. Supaya lebih berkesadaran dan lebih tangguh. Gitu. Balik lagi ke melebur tadi ya. Kayaknya I think pengalaman lu sendiri di RSKO sendiri itu mungkin udah membuat apa ya, kita misalnya kita sebagai pemahat, kita ya manusia gitu sebagai pemahat, ketika kita ngelihat ya
cekrek aja, rusak nih. Hmm. Dan kita mikir, udahlah gue taruh di gudang belakang deh. Ini kayaknya udah barang rusak. Tapi misalnya Tuhan itu sebagai Mas Dwi gitu ya di sini ngelihat, no, itu bukan barang rusak, itu barang berharga. Dengan ketidaksempurnaannya justru bisa menjadi semakin berharga. Dan dia menaruh sebuah unsur yang lain ke dalam pahatan tersebut. Sehingga meleburlah dari pengalaman yang harusnya bisa menghancurkan seseorang, bisa menghancurkan nama seseorang atau keluarga seseorang. Tapi malah dileburkan menjadi sesuatu yang bahkan unsur yang lebih kuat lagi gitu. Karena ini pengalaman spiritual yang Mas Dwi lewatin gitu. Ya. Di manakah Tuhan pada saat Mas Dwi lagi menjalani masa-masa rehabilitasi tersebut? Di mana Tuhan ya? Aku waktu itu nggak nyari. Mau nanya sama Tuhan juga doa juga takut ngerepotin Tuhan. Lu gak ngerasa malu gitu ya kayak aduh aku salah Tuhan atau Tuhan kenapa ini semua terjadi padaku? You know like Ya. ya gue tahu sih emang gue udah ngelakuin ini, cuman kenapa harus terjadi sama gue gitu, kayak udah mulai menyalahkan Tuhan atau kenapa ini harus terjadi sama Mas Dwi gitu misalnya. Ya ini terjadi sih karena memang aku yakin ini udah jelas ini adalah konsekuensi dari perbuatan gua sih gitu. Right. Jadi Tuhan sih menurutku udah di luar, dia nggak menghukum gitu. Dia ya ini murni dari atas sebab akibat dari perbuatan gue sih gitu. Kalau Tuhan sih sudah memberikan segalanya yang sangat indah, dia udah memberikan gue gitu. Segala anugerah kehidupan dia berikan sama gue itu udah dikasih sama dia. Cuman guanya aja yang nggak melihat itu gitu. Gue lebih ngikutin kesenangan gue aja gitu. Gitu. Nah makanya akhirnya kan beda tuh antara kesenangan sama kebahagiaan kan gitu. Ya terlalu banyak saya mengejar kesenangan dulunya gitu. Gitu. Kalau bahagiaan kan terpancar dari dalam gitu ya. Kesenangan kan ya udah gitu. Dulu saya ngejar kesenangan banyaknya. Tapi ya tetap ya sudah. Saya jatuh, saya bangkit gitu. Ya syukur saya masih mau bangkit gitu. Tapi ya kuncinya penerimaan sih gitu. Diterima apa adanya gitu. Dan jangan dimusuhi juga gitu. Yang dimusuhi itu dalam arti misalnya kayak masa lalu saya gitu. Gitu, siapa orang-orang yang terkait dengan masa lalu saya yang buruk. Termasuk dengan barang yang saya pakai dulu gitu. Ya menurutku sih gak perlu saya musuhi gitu. Karena kalau saya musuhi kan masih ada emosi, masih ada dendam dalam diri saya gitu kan. Gitu. Tapi saya udah berdamai sama mereka. Gimana cara berdamainya? Berdamai? Gimana tahu kalau misalnya dia itu dulu sempat musuhin dan sampai akhirnya harus membuat sebuah intensi untuk berdamai gitu? Contohnya gini. Saya analogikan dengan mantan. Oke. Pernah punya mantan dong? Banyak. Kamu sama mantanmu damai atau enggak? Sejauh ini saya sih damai-damainya, mereka yang enggak. Oke, asik. Karena kalau damai, kan gak ada perasaan apa-apa. Netral aja gitu. Tapi kalau kita putusnya itu gak enak ya? Gak enak. Ada masalah yang belum diselesaikan. Ada dendam, ada apa, ada sesuatu yang itu saat ketemu tuh awkward. Ada awkward, ada getaran apa kayak ada belum selesai gitu loh. Oke. Jadi ya sudah dimaafkan. Gitu.
Jadi supaya nggak ada perasaan apa-apa, netral. Jadi kalau ketemu juga ya udah. Ya udahlah ya. Kalau misalnya nggak ada lu, mungkin gue nggak ada di sini sekarang ini gitu misalnya. Ketemu ya disapa ya, hai halo gitu kan. Tapi ya nggak ada rasa ingin memeluk, ingin mencium, ingin apa gitu, udah nggak ada. Gitu. Nggak netral lagi. Gitu. ya. Iya. Oke. Gak gelisah gitu kan. Tenang. Gak ngebanding-bandingin atau apa kayak lu lihat nih gue sekarang di mana, nyesel kan lu mutusin gue gitu kan. Iya, udah gak ada rasa lagi gitu, udah netral. Oke. Gitu. Yeah, that Jadi makes sense. gitu. That makes so much sense. Good analogy by the way. Very good analogy. Di manakah Tuhan saat itu ketika Mas Dwi lagi ada di rehab gitu, dan hubungannya Mas Dwi sendiri dengan Tuhan itu seperti apa? Karena ya ternyata masih azan juga, sholat subuh juga, dan pas pagi sebelum lari pagi dan lain-lain gitu. Jadi pasti ada komunikasi juga dong antara Mas Dwi dengan Allah juga gitu. Selalu sih. How was that? Like komunikasi seperti apa ketika lagi ada di saat-saat yang paling berat saat itu? Saat itu begitu udah mulai lepas yang tadi gue bilang itu ya, udah mulai saat gue bangkit itu ya, aku sudah komunikasinya dari setiap hembusan nafas. Yang tadi aku bilang sama kamu itu ada rasa sejati di sini. Ya itu kita mensyukuri setiap hembusan tarikan nafas. Kita mensyukuri apa yang makanan disajikan, itu kan udah bagian daripada kita tidak lepas daripada kita mengucapkan syukur gitu loh. Kita berterima kasih gitu sama dia gitu. Jadi ya selalu ada gitu. Dari setiap bangun pagi, dari aku melihat langit yang begitu indah setiap hari, itu ya keagungannya kan gitu. Jadi merasakan itu yang tadi aku bilang itu, merasakan keagungannya. Udah bukan lagi hanya ngobrolnya pas lagi sholat aja. Tapi justru di setiap hembusan nafas gitu. Bersyukur. Di setiap hembusan nafas bersyukur. Iya, gak lupa bersyukur selalu. Ya. That's beautiful. Gue pengen ngomongin sedikit soal apa yang terjadi dengan pernikahan Mas Dwi dengan Widi sendiri setelah ini dilewatin saat-saat yang sulit ini gitu. Semakin kuatkah? Semakin malah banyak blame game gitu misalnya, atau kan yang kalau saya sebagai seorang suami gitu ya, mungkin ini bukan untuk semua suami juga gitu, dan istri saya juga sering banget kayak nyentil saya soal kayak gue gak akan pernah ngelakuin itu gitu. Apa yang lu takutin tuh gak akan pernah gue lakuin. Kayak misalnya gini, kita sebagai seorang suami, ketika melakukan sebuah kesalahan, kita mikir ketika kita ngaku dan sudah dimaafkan, dia akan ngungkit-ngungkit itu lagi kalau misalnya kita lagi berantem gitu. Jadi kayak, gue masih ada kartu as nih yang bisa gue iniin. Ingat gak lo pas lagi? Dan ternyata itu gak pernah terjadi. Maksudnya istri saya itu gak pernah mention itu. Dan itu justru malah membuat gue lebih berani untuk mungkin mengaku ketidaksempurnaan gue dan kelemahan gue sebagai seorang suami gitu. Jadi dan in return itu malah menguatkan pernikahan kita banget, karena gue benar-benar jadi bisa apa adanya banget gitu. Mas Dwi sendiri ngerasain hal yang sama gak dengan setelah lewatnya peristiwa ini gitu? Ya cinta itu kan tumbuh karena adanya keselarasan kan, gitu kan. Jadi berangkat dari awalnya kita ketemu aja. Saat kita mau menikah gitu, aku mau menikahi istriku, niat awalnya tuh apa? Jadi kalau rumah tangga berantem, nah ingat lagi dulu. Waktu saat mau nikah itu niatnya apa? Mau membahagiakan dia, apa lu akan bahagia kalau nikah sama dia?
Kalau niatnya bahagia nikah sama dia saat dia udah gak bisa membahagiakan kamu, terus gimana? Apa masih mau terus? Tapi kalau ingin membahagiakan pasangannya, ya udah jangan lupa aja niat awalnya gitu. That's so good. Yeah. Gitu. Gak ada yang orang sempurna. Gitu. What akhirnya setelah peristiwa tersebut dinamika dari pernikahan Mas Dwi sama Widi sendiri gimana? Sekarang jauh lebih dekat, lebih hangat, dan sekarang kita lebih jarang ribut dibandingkan dulu. Karena dulu masih kuat banget egonya, nggak mau kalahnya atau gimana gitu ya, kita berdebat ribut atau apa gitu ya, tapi itu hal yang juga biasa gitu. Habis itu nanti udah gitu. Tapi kalau sekarang kayak lebih banyak, lebih tahu saling satu sama lain gitu. Setelah melewati kemarin ya, sama-sama mungkin aku proses hening juga, mungkin istriku juga melewati proses yang hening juga. Memang kita disuruh pisah dulu, gitu. Wow. Ya mungkin itu ya, karena melihat tanggapan terhadap peristiwa itu, kita memandang sebuah kejadian itu dari angle yang berbeda. Ya. Akhirnya kita bisa menyikapi masalah yang dihadapi itu apa. Gitu loh. Gitu. Angle-nya apa emangnya? Kalau misalnya Widi sama Mas Dwi ngelihat angle yang berbeda, padahal kayaknya kan peristiwanya sama nih. Cuman kayak seperti pertanyaan kamu tadi, Mas Dwi menyikapi ini musibah atau pembelajaran? Kalau saya bilang ini pembelajaran, udah beda. Ya. Tapi kalau saya bilang ini musibah, pasti Beda pandangan lagi. saya beda lagi. Gue selalu ngerasa ya bahwa dengan ngelihat Instagram, dengan ngelihat sosial media dan lain-lain gitu ya, orang mikirnya hidup ini adalah kita sudah entitled, kita sudah layaknya bersenang-senang gitu. Jadi we deserve happiness kayak gitu, sehingga mereka ngerasa hidup ini adalah sebuah kayak Disneyland, amusement park. Mereka pokoknya wah, gue emang diciptakan oleh Tuhan untuk bersenang-senang gitu. Sehingga ketika ada sesuatu hal buruk terjadi di amusement park, harusnya nggak boleh ada sesuatu hal buruk terjadi di taman bermain gitu ya, kayak misalnya di Dufan-nya gitu. Nggak boleh seharusnya ada hal buruk terjadi gitu. Kalau terjadi itu artinya musibah. Tapi kalau misalnya kita ngelihat hidup ini sebagai sekolah, di mana ketika ada sesuatu hal buruk terjadi itu kita anggap sebagai ujian untuk kita akan naik kelas, pemikiran kita, perspektif kita itu benar-benar berubah banget. Sama seperti cara Mas Dwi tadi ngelihat bahwa apa yang terjadi sama Mas Dwi sebuah peristiwa. Cara menyikapinya apakah ini musibah atau pembelajaran, itu efeknya, buahnya yang muncul dari situ akan sangat berbeda banget. Yang satu mungkin penuh dengan kepahitan, yang satu justru malah menimbulkan buah-buah lain dan menjadi lebat lagi karena dengan pembelajaran tersebut gitu. Karena dengan Mas Dwi ngelihatnya sebagai ini sebuah kenaikan kelas. Kayak gitu sih. Gue setuju gak dengan mungkin kenaikan kelas, orang yang melihat itu sebagai sebuah kenaikan kelas. Oke. Tapi kalau di mungkin orang yang menjalankannya, mungkin yang dia dapatkan adalah kedamaian dan kebahagiaan. Gitu. Wow. Kalau naik kelas kemana? Bisa nggak jadi damai dan bahagia. Ya itu mungkin, itu orang menilainya sebuah naik kelas gitu ya. Tapi perjalanan ini kan panjang. Ya. Gitu. Jiwa ini kan terus berevolusi. Ya. Ya mungkin nanti saya
mati meninggalkan tubuh saya, ya tubuh saya kan akan kembali lagi ke bumi lagi gitu. Tapi jiwa saya kan entah kemana gitu. Entah kapan lagi mungkin saya kembali lagi untuk ke bumi lagi gitu. Karena kan ini kan luas sekali semesta ini gitu. Gitu. Jadi kalau umpamanya tadi itu istilahnya adalah naik kelas gitu ya. Ya intinya saya ingin hidup dalam kesadaran yang apa saya lakukan sekarang untuk orang lain gitu. Bukan untuk ke diri saya sendiri. Anytime gini Daniel, kemarin yang gue rasain dengan apa yang kemarin itu, wow, itu pelajaran yang sangat luar biasa gitu, yang aku dapatkan. Dan anytime juga gue bisa balik loh. Ya wajar manusia tuh bisa kayak begitu kan. Berbuat gitu. kesalahan lagi gitu. Nah karena emang kenyataannya hidup di dunia kan seperti itu. Gitu. Jadi kalau gue gak selalu dalam berkesadaran terus gitu ya. Waras dalam artinya gitu ya. Ya anytime gue juga bisa kepleset. Nah itu manusiawi sih menurut gue. Gitu. Yang penting ya jangan lupa tetap sadar lagi. Gitu. Lu kan tapi kayak seniman gitu ya. Jadi kayak lu ngerasa gak sih? Selalu nipu teman. bukan seniman yang gitu kok. Tapi maksudnya lu ngerasa gak sih kalau misalnya dulu lu mungkin memakai ganja itu untuk bisa lebih seni lagi, lebih dalam lagi, lebih terkoneksi lagi dan lain-lain gitu. Dan dulu awal-awal make untuk hahihi ketawa-ketawa. Right. Selama-lama akhirnya yang terakhir itu gue memakai itu untuk ketenangan. Wow. Untuk supaya gue bisa tidur malam. Karena gue tuh gak bisa tidur. Malam tuh makin pikiran gue makin kreatif. Makin kreatif. Ya. Makin kreatif ini kan. Itu salah satunya mungkin juga ini karya gue tercipta ini juga karena itu gitu ya. Ya. Gitu. Berarti kan itu untuk mendapatkan rasa itu kan. Kedamaian gue. Untuk kesana. Lantas lu udah gak pakai lagi Wi gitu. Terus lu udah gak bisa gitu lagi dong. Enggak. Justru ternyata setelah melewati itu ternyata gue gak butuh itu. Ternyata gak butuh itu untuk mendapatkan kedamaian itu gitu. Ya mungkin itu tools mungkin dulunya lewat situ. Sampai akhirnya gue bisa ke titik itu dan itu ternyata gak butuh itu gitu. And that's good. Sekarang ya bahkan kayak ya gue gak tahu apakah. Tapi beda ya, maksud gue jangan apa yang gue rasakan ini menjadi inspirasi juga buat orang-orang harus mengikuti juga enggak. Orang-orang jalannya beda-beda. Loh justru maksud gue ternyata itu kan mungkin bisa dibilang kayak itu penipuan di dalam otak kita banget gitu. Kita ditipu banget gitu. Kayak lu kalau misalnya mau tidur, lu kalau misalnya mau tenang, ya lu harus ngeganja dulu gitu misalnya. Tapi padahal ketika sekarang ini lu pemikirannya udah terbuka, lu lebih bersyukur, lu bisa mendapatkan rasa sejati itu. Tapi bukan dari karena gue make itunya. Betul. Tapi karena melewati sebuah problematika masalah hidup yang sangat pelik, sangat dalam gitu. Ya. Karena itu. Jadi bukan karena gue memakai itunya gitu loh. Karena gue memakai ganja. Iya. Tapi pada akhirnya lu ternyata sekarang baru sadar bahwa lu dari dulu pun sebenarnya lu gak butuh. Iya. Tapi gue gak menyesali itu gitu. Lu gak menyesali karena ya lu sekarang ada di titik ini sekarang pun juga gara-gara ketangkep itu gitu. You know like peristiwa atau pembelajaran tersebut gitu. Tapi I think sekarang ini bahkan orang melihat ya itulah kayak lebur ini gitu. Dimana lu sebenarnya udah jauh lebih kuat lagi tanpa alat bantuan apapun. Iya justru malah gue kalau bisa gue berterima kasih sih sama yang nangkep gue. Atau kalau teman gue bilang lu kayaknya dicepuin. Ya kalau ada dicepuin gue mau terima kasih sama nyepuin gue. Serius loh, iya karena gue bisa melewati itu gitu. Kalau enggak gue gak akan bisa mendapatkan ini gitu.
Gitu. Gila sih. Itu gila sih. Dan Gitu. ya itu maksud gue. Jadi kayak karena sekarang lu sadar bahwa ketenangan dan kedamaian yang lu cari dan lu butuhkan bukan dari si ganja tersebut, tapi benar-benar dari kekuatan Tuhan langsung yang lu dapatkan melalui rasa sejati lu yang ada di dalam hati lu. Ya bisa seperti itu. You know what I mean? And I think that's very powerful. And ya sekarang ini gimana nih? Gue pengen promo dikit nih Lebur karena untuk bukunya sendiri gue udah baca sedikit gitu ya, sekilas gitu, dan Nanti aku kasih kamu ya satu. Oh thank you loh. Dalam banget dan so many mungkin yang tadi kita obrolin soal lebur ini, soal lebur, soal wisdom yang kita dapatkan barusan dari Dwi Sasono gitu ya. Ini tulisan-tulisannya dia, tulisan-tulisan yang lu tuliskan ketika lu lagi direhabilitasi juga. Itu semua kita bisa temuin di sini ya. Ya itu kan di dalam gue baca buku, banyak banget buku yang gue baca gitu. Ternyata banyak buku-buku tentang spiritual gitu. Jadi ya banyaklah masukan-masukan dari buku-buku yang gue baca juga gitu. Gimana cara ngadapin bukunya? Cek ke Instagram di @lebur by Dwi Sasono. Ya. Dan ini luar biasa banget sih. Oh ya. Lihat tadi deh. Tuh kan gue foto kecilnya aja. Tuh gue udah bertahap meditasi. Iya, udah. Karena memang waktu kecil umur segitu, aku baca bukunya bapakku. Bapakku tuh bukunya tuh sama di Zen gitu. Aku udah baca bukunya bapak gitu. Wow. Jadi aku belajar meditasi itu udah mulai dari kecil sebetulnya. Dan mencari meditasi itu apa, caranya gimana, yang benar gimana, nyari-nyari gitu. Wow. Yeah. So Mas Dwi Sasono, thank you so much. Really appreciate this talk. Dan gue sempet janji soalnya sama Widi juga gitu. Gue bilang kayak nanti kalau misalnya Mas Dwi keluar, gue pengen banget ngobrol sama dia. Karena I'm sure obrolan kita itu lebih berbobot lagi dan kayak banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin kita bisa pelajarin juga dari lu juga gitu kan. Dan ternyata ini melebihi ekspektasi gue, so thank you so much Mas Dwi, it's really good. Sama-sama Daniel, thank you. Dan gue sendiri juga seneng banget ngeliat you're very fresh now dan lu juga dalam kondisi yang content, right? It's no longer about striving, bukan lagi soal harus tapi it's content feeling gitu yang kayaknya ya si kedamaian tadi itu yang lu dapatkan gitu sekarang ini. Walaupun situasi lu seperti apa, tapi lu tahu ya lu damainya di sini gitu. I can feel that. Dan again, kalau misalnya kalian di sini pengen tahu lebih banyak lagi soal hasil karyanya Mas Dwi Sasono, langsung aja cek di Instagram dia @lebur by Dwi Sasono, dan di situ lu juga mungkin bisa beli bukunya juga gitu, karena gue sendiri juga udah gak sabar banget pengen baca wisdom yang didapatkan oleh Mas Dwi ketika dia melewati masa-masa terberatnya dalam hidupnya gitu. Dan guys, again thank you so much for watching dari awal sampai habis. Kita mudah-mudahan bisa belajar dari tetangga kita Mas Dwi Sasono di sini, dan pastinya kalau misalnya lu ngerasa ada seseorang yang butuh denger banget cerita atau value yang kita bisa pelajarin, kita bisa dapatkan dari Dwi Sasono, langsung aja share video ini ke mereka, dan jangan lupa untuk subscribe, dan pastikan juga cek Instagram kita di @danielmananta_network, and of course tetangga saling menyangga bukan menyanggah. See you guys again. Bye.